Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasha Kurniani Amanta dengan NIM 101251844 kelas C525. Hari ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai tata kelola perusahaan yang baik atau sering kita sebut Good Corporate Governance atau GCG. Fokus pembahasan kita adalah bagaimana mekanisme penerapan serta cara perusahaan menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Itu GCG. Sederhananya, GCG adalah aturan main di sebuah perusahaan, bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi bagaimana perusahaan dikelola secara transparan dan bertanggung jawab kepada semua pihak, mulai dari pemegang saham, karyawan, hingga masyarakat luas. Dengan GCG, perusahaan tidak dikelola secara semena-mena, melainkan secara profesional untuk menghindari korupsi atau penyimpangan. Mekanisme tahapan penerapan GCG. Penerapan GCG tidak terjadi dalam semalam. Ada 4 tahapan penting. Yang pertama ada persiapan dengan membuat aturan dan kode etik. Terus yang kedua ada implementasi di mana aturan tersebut dijalankan dalam keseharian. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu untuk melihat apakah ada pelanggaran. Dan yang terakhir namun paling penting adalah membangun budaya organisasi agar setiap karyawan memiliki sikap jujur dan disiplin dari dalam diri sendiri. Oke, kita lanjut. Ada tahapan persiapan yang pertama. Perusahaan harus memiliki dokumen resmi seperti pedoman kerja dan kode etik. Setelah itu, pada tahapan implementasi, perusahaan mulai mempraktikkan keterbukaan. Contohnya, laporan keuangan harus dibuat sejujur mungkin dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Terus di sini SOP bukan lagi sekedar dokumen, tapi pedoman kerja yang wajib ditaati. Ini ada keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Ada 3 prinsip utama yang kita bahas di sini. Yang pertama ada transparansi, perusahaan tidak menyembunyikan informasi penting. Yang kedua ada independensi, yaitu pengolahan perusahaan harus bebas dari tekanan kepentingan luar. Dan yang ketiga adalah keadilan. Siapapun dia, baik memegang perusahaan besar maupun kecil atau karyawan harus diperlakukan secara adil sesuai haknya. Nah, terus ada etika dan peraturan perusahaan, terus ada kode etik dan tanggung jawab profesional. Seringkali ada konflik antara mencari keuntungan dan tanggung jawab sosial. GCG hadir untuk menyeimbangkan keduanya. Perusahaan memang butuh profit untuk hidup, tapi profit tersebut tidak boleh didapatkan dengan cara merusak lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar. Perusahaan yang baik adalah yang sukses secara ekonomi namun tetap dicintai karena dampak sosialnya yang positif. Juga ada penanganan pelanggaran. Yang pertama ada sistem pengaduan, yang kedua ada proses penanganan, terus yang ketiga ada memantau tindak lanjut. Terus bagaimana jika ada pelanggaran? Perusahaan harus memiliki sistem pengaduan yang disebut whistleblowing system. Jika ada karyawan yang melihat kecurangan, mereka bisa melapor. Laporan tersebut kemudian diinvestigasi secara profesional dan diberikan sanksi jika terbukti bersalah. Ini penting agar perusahaan tetap bersih dan dipercaya oleh publik. Terus selanjutnya ada perlindungan pelapor. Yang pertama ada identitas dirahasiakan, terus yang kedua ada dilindungi dari tekanan, yang ketiga ada bisa diberi penghargaan. Banyak orang yang takut melapor karena takut dipecat atau ditekan. Oleh karena itu, dalam GCG, perlindungan pelapor sangat krusial. Identitas mereka dirahasiakan dan mereka dilindungi dari intimidasi. Bahkan, beberapa perusahaan memberikan penghargaan bagi mereka yang berani jujur demi kemajuan perusahaan. Nah,
sekarang lanjut ke SOP dan K3. SOP adalah pedoman kerja, K3 adalah keselamatan kerja. Tanggung jawab sosial dimulai dari dalam, yaitu melindungi karyawan melalui aturan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan yang menerapkan GCG pasti memiliki SOP kerja yang jelas, terus fasilitas keselamatan yang memadai. Nah, karena bagi perusahaan yang beretika, nyawa perusahaan lebih berharga daripada kecepatan produksi semata. Nah, terakhir kita bisa lihat nih strukturnya. Yang pertama ada RUPS, yaitu sebagai wadah pemegang saham. Terus ada Dewan Komisaris, yaitu bertugas mengawasi, dan direksi adalah yang menjalankan bisnis. Nah, semua organ ini bekerja secara seimbang dengan pengawasan dari audit internal agar tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuasaan mutlak yang bisa memicu penyalahgunaan jabatan. GCG mencegah kecurangan, meningkatkan kepercayaan, membantu perusahaan berkembang. Sebagai kesimpulan, GCG bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tapi soal hati nurani perusahaan. Dengan GCG, perusahaan tidak hanya mengejar kekayaan sesaat, tapi membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang jujur, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Nah, demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.